Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ketemu sama soal limit nih teman-teman. Nah, soalnya itu adalah hasil dari limit x mendekati 2 dari fungsi 2 ditambah x dikurangi x kuadrat dibagi akar x dikurangi akar 2 adalah berapa? Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih metode-metode apa aja sih yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal limit. Jadi, untuk menyelesaikan soal-soal limit itu kita mempunyai 3 metode teman-teman. Metode yang pertama adalah substitusi langsung, yang kedua adalah metode pemfaktoran, yang ketiga adalah metode perkalian sekawan. Di mana metode perkalian sekawan dan metode pemfaktoran digunakan ketika kita sudah melakukan metode substitusi langsung, tetapi hasilnya itu 0/0. Nah, maka dari itu kita harus mengganti metode tersebut dengan metode antara metode pemfaktoran dan metode perkalian sekawan. Nah, jadi gimana sih yang membedakan metode pemfaktoran dan metode perkalian sekawan? Jadi yang lebih mendasar, lebih menonjol itu adalah kalau misalnya perkalian sekawan, kita menggunakan metode perkalian sekawan itu ketika soal limitnya itu berbentuk akar, teman-teman. Biasanya kalau yang berbentuk akar itu kita menggunakan metode perkalian sekawan. Tapi karena di sini kita soalnya ada akarnya nih ya, yang sebagai penyebut. Tapi sebelum kita menggunakan metode perkalian sekawan, coba kita buktikan dulu menggunakan metode substitusi. Kalau misalnya nanti kita menggunakan metode substitusi itu hasilnya bukan 0/0, maka berarti udah berhenti sampai situ aja hasilnya angka itu. Tapi kalau misalnya hasilnya 0/0, berarti kita lanjut ke metode yang perkalian sekawan. Jadi di sini langsung aja kita ke metode substitusi langsung. Substitusi langsung artinya x-nya itu langsung dimasukin ya teman-teman, langsung dimasukin ke fungsinya. Berarti 2 ditambah 2 dikurangi 2 kuadrat dibagi akar 2 dikurangi akar 2. Nah, ini sama aja gimana? 4 dikurangi 4 sama dibagi 0. Jadi hasilnya 0/0. Nah, keadaan di sinilah yang membuat kita untuk melakukan atau menggunakan metode yang lain selain metode substitusi langsung. Nah, tadi karena dia ada akarnya, jadi kita memutuskan untuk menggunakan metode perkalian sekawan. Metode perkalian sekawan itu gimana? Jadi gini teman-teman. Metode perkalian sekawan artinya kita mengkalikan bagian pembilang dan penyebutnya itu dengan angka yang berakar gitu, yang memiliki akar. Karena di sini memiliki akarnya akar x dikurangi akar 2, maka dia perkalian sekawannya akan menjadi akar x ditambah akar 2. Kayak gitu ya, selalu kayak gitu teman-teman. Kalau misal di sini dia positif, berarti nanti perkaliannya negatif kayak gitu. Langsung aja. Berarti 2 ditambah x dikurangi x kuadrat dibagi akar x dikurangi akar 2 dikali berarti dengan akar x ditambah dengan akar 2 ya teman-teman. Dibagi sama akar x ditambah akar 2. Nah, seperti ini. Udah nih. Kita berarti langsung aja. Jangan lupa di sini ditulis ya, teman-teman. Kalau limit tuh harus ditulis. Nah, seperti ini. Harus ditulis. Kemudian berarti kita langsung mengalihkan saja nih, teman-teman. Gimana hasilnya? Berarti ini sama dengan limit x mendekati 2. Nah, kalau misalnya ketemu sama yang kayak gini, enaknya sih kita, ini kan ribet ya kalau misalnya kita buka. Coba kita buka dulu yang bawah nih teman-teman. Kita buka dulu yang bawah. Akar x dibagi akar x dikali dengan akar x itu kan sama aja kayak x ya teman-teman. Karena ya kalau misalnya akar x kemudian dikali akar x dengan dia bilangan di dalam akarnya itu sama, maka akarnya akan hilang. Seperti itu. Kemudian akar x dikalikan dengan akar 2 itu menjadi akar dari 2x. Itu ya teman-teman. Kemudian negatif akar 2 dikali akar x berarti negatif akar 2x. Kemudian negatif akar 2 dikali dengan akar 2 itu berarti negatif 2, betul teman-teman. Nah, kita tulis ulang lagi yang di atasnya ya. 2 ditambah x dikurangi x kuadrat dikali dengan akar x ditambah akar 2. Nah, seperti itu.
Kemudian tulis lagi nih di bawahnya. Sebagai penyebutnya dulu ya. Berarti ini kan akar 2x dikurangi akar 2x, berarti habis ya teman-teman, ini habis nih. Berarti sisanya adalah x dikurangi 2. Nah, menurut teman-teman kira-kira kita harus merubah yang bagian pembilangnya ini dengan bagaimana gitu. Nah, ingat di sini ada bentuk kuadrat nih teman-teman. Enaknya sih kita buka dulu ya gitu, kita jadiin faktor dulu. Ngerti lah ya cara memfaktorkannya. Ya, nanti kalau misalnya kalian memfaktorkan akan dapat hasil seperti ini. Kan dapat hasil. Nah, gitu teman-teman. Ini faktor nih teman-teman. Faktor dari ini ya. Nah, begitu. Sisanya kan akar x. Aduh, pulpennya habis nih. Maaf. Akar x dikurangi ditambah dengan akar 2. Nah, kemudian ada yang sama nih atas sama bawah seperti ini. Nah, maka dari itu kenapa sih kita nggak membuka dulu yang atas? Karena kalau saya sih sarannya biar kita tuh tahu dulu yang simpelnya. Nanti ketika kayak gini nih, kita udah tahu nih simpelnya kayak gini. Berarti nanti kebaca ke atasnya, berarti atas ini harus diapain? Pasti kalau ada kayak gini, pasti adalah faktor-faktornya gitu. Nah, jadi kita memfaktorkan lah yang ini akhirnya. Ketemu kan, jadi faktornya x dikurangi 2 dikali negatif x dikurangi 1. Ini nih. Coba ya, nih kita ini kalikan. X dikali negatif x kuadrat. X dikali negatif 1. Negatif x kan. Berarti nanti dapatnya gini, x kuadrat dikurangi x ditambah 2x gitu kan, karena negatif 2 dikali negatif x berarti plus 2x, negatif 2 dikali negatif 1 ditambah 2 gitu kan, berarti nanti hasilnya negatif x kuadrat ditambah dengan x ditambah dengan 2 kan, ini sama aja kan, ini dibalik gitu teman-teman, jadi kayak 2 ditambah x dikurangi x kuadrat seperti itu. Jadi udah nih seperti ini, kita coret nih teman-teman, set bisa kita coret. Jadi hasilnya adalah sisa negatif x dikurangi 1 dikali akar x ditambah akar 2 gitu kan. Nah, baru nih kita substitusiin kalau misalnya bentuknya udah sesederhana ini. Kita substitusiin langsung, berarti negatif 2 kan, negatif x berarti negatif 2 dikurangi 1 dikali akar 2 ditambah akar 2 gitu kan ya. Berarti ini berapa? Negatif 3. Ini berapa? Akar 2 ditambah akar 2, berarti akar 2 nya itu ada berapa? Ada 2 kan teman-teman, jadi bisa saya tulis juga seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi hasil dari limit x mendekati 2 dari fungsi 2 ditambah x dikurangi x kuadrat dibagi akar x dikurangi 2 dikurangi akar 2 adalah negatif 3 dikali 2 akar 2. Kalau misalnya kita mau bongkar lagi juga bisa nih, jadi lebih sederhana ya. Berarti negatif 6 akar 2 kayak gitu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.